Malun semaha. Kita akan memulai renungan kita di saat ini, tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita siapkan hati serta pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai renungan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap renungan kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, sehingga renungan kami di saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah
Shalom. Mari sebelum hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di Gemis Jemaat Galilea, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang mempunyai kehidupan, sungguh kami bersyukur padamu. Engkau ada bersama kami selalu, khususnya dalam persekutuan kami di Gemis Jemaat Galilea. Hari lepas hari hidup kami mau dasari lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengar lagi firman-Mu, belajar bersama tentang kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau bersama hamba-Mu ketika hamba memberitakan firman Tuhan ini. Dalam urapan Roh Kudus Tuhan, hamba dimampukan untuk berbicara kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya mengambil firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ada 3 ayat di dalamnya untuk menjadi bacaan yang akan kita renungkan hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Katakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berbicara atau seringkali kita sampaikan bahwa kita itu adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kita yang katakan bahwa kita ini orang Kristen, kita itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu berarti mengasihi Tuhan. Tetapi kasih itu, saudara, tentu tidaklah cukup hanya sekedar kita ungkapkan. Kasih itu tidak cukup sekedar kita bicarakan. Kasih itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Harus jelas kelihatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Jelas kalau kita orang-orang yang percaya, berarti kita itu mengasihi Allah. Orang Kristen, saudara, belumlah tentu hidup dalam kasih kepada Allah tentunya. Kalau ia tidak membuktikan kasih itu lewat perbuatannya. Kasih itu adalah perbuatan yang nyata. Dalam kitab Injil Matius dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu merupakan sebuah keharusan sebagai kita orang percaya. Karena kalau kita katakan kita percaya, berarti kita mengasihi. Dan ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita ini benar-benar percaya kepadanya. Percaya dengan mengasihi Dia. Kasih itu juga dilakukan jangan dengan terpaksa. Jangan dengan karena ada embel-embelnya. Tetapi kasih itu harus dilakukan dengan kasih yang tulus. Kasih yang benar-benar yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Dan ini harus kita lakukan. Ini penting bagi kita. Khususnya kita dalam persekutuan Gemis Jemaat Galilea. Mari mengasihi dengan tulus. Mari mengasihi dari hati. Kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan,
Ada beberapa hal yang dicatat dalam Alkitab, saudara, yang membuktikan bahwa kita itu benar-benar telah mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Itu dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, hati yang mengasihi Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan perintahnya dengan sukacita. Dengan hati yang tulus, bahkan perintah Tuhan itu harus merupakan sebuah pekerjaan yang membuat kita menjadi sukacita atau menyenangkan untuk kita lakukan. Pergi ke gereja, melayani untuk majelis jemaat. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan pekerjaan itu dengan tulus. Datang ke gereja dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Dan juga orang yang mengasihi Tuhan, itu saudara adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bisa dikatakan hubungan itu adalah hubungan yang akrab. Dan ini penting sekali bagi kita. Karena ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, setiap saat kita ada pergumulan, ada dalam sukacita, kita hadirkan Tuhan di dalamnya. Maka kita akan melihat ada banyak berkat Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kita. Ini penting untuk kita harus lakukan. Karena saudara, siapa yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya pasti akan melihat cinta Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Orang yang mengasihi Tuhan juga akan senantiasa bertahan ketika dia menghadapi persoalan. Karena dia tahu di persoalan apapun yang sedang ia hadapi, di masalah apapun yang sedang ia hadapi, ketika ia dekat dengan Tuhan, ia percaya ada Tuhan bersama dengan dia dan memberi dia jalan keluar dari persoalan yang sedang ia hadapi. Mari saudara, miliki kehidupan yang selalu berada dalam kasih Tuhan. Mari selalu mengundang Tuhan, mencari Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama, dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi cermin untuk kita lakukan setiap hari. Kemanapun kita pergi, di saat apapun kita lakukan tugas itu, ketika firman Tuhan itu menjadi cermin, maka di sanalah kita bisa dikatakan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kasih yang berkenan kepada Allah itu saudara adalah kasih yang tidak hanya diucapkan dari mulut, tapi kasih dengan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, kalau saat ini kami boleh belajar firman-Mu tentang kasih. Bagaimana kami anak-anak-Mu yang selalu mengatakan bahwa kami mengasihi Tuhan, ajar kami Tuhan. Dengan kami mengasihi Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami percaya berkat-Mu menjadi bagian hidup kami. Dan di segala situasi hidup yang kami hadapi, Tuhan ada bersama dengan kami. Ajar kami terus anak-anak-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Dan berkati kami Tuhan dalam persekutuan Gemis Jemaat Galilea. Syukur padamu Allah pengasih. Syukur untuk kasih setia-Mu. Syukur untuk pemeliharaan-Mu. Dan syukur untuk semua yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin.